Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas dua istilah penting dalam ilmu ekonomi yang sering kita dengar, yaitu inflasi dan deflasi. Pernah gak sih kalian merasa harga-harga barang semakin naik dari tahun ke tahun? Atau justru menemukan kabar bahwa harga sedang turun? Nah, itulah yang berkaitan dengan inflasi dan deflasi. Pada video ini kami akan membahas apa itu inflasi dan deflasi, penyebabnya, serta dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Penasaran? Mari kita mulai. Inflasi adalah kondisi ekonomi di mana suatu barang mengalami kenaikan harga secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, hal ini menyebabkan nilai mata uang menurun sangat drastis. Ada 3 hal yang menyebabkan inflasi ini terjadi. Yang pertama, permintaan pasar yang terlalu tinggi yang menyebabkan harga barang otomatis akan naik. Yang kedua, biaya produksi juga ikut tinggi hingga menyebabkan barang juga otomatis mahal atau naik harganya. Dan yang ketiga adalah beredarnya mata uang secara berlebihan di masyarakat yang menyebabkan nilai mata uang menjadi turun. Dampak yang dapat ditimbulkan akibat inflasi adalah merosotnya daya beli masyarakat. Kenaikan harga barang dan jasa menyebabkan nilai uang turun secara drastis. Beban ini paling berat bagi masyarakat berpendapatan tetap yang gajinya tidak mampu mengejar kenaikan biaya hidup, sehingga secara lebih efektif mereka menjadi lebih miskin. Selain mengurangi daya beli, inflasi juga mengubah perilaku ekonomi dan menurunkan minat menabung karena pengeluaran terus meningkat dan jumlah uang yang dapat disisihkan masyarakat untuk ditabung menjadi berkurang. Hal ini menciptakan efek negatif bagi sektor perbankan karena kurangnya likuiditas dan investasi. Jika inflasi terus dibiarkan dan tidak segera ditangani, ia dapat berpotensi menyebabkan kekacauan ekonomi yang parah. Tingkat inflasi yang sangat tinggi dapat memicu keresahan dan ketidakpercayaan publik terhadap mata uang, bahkan berujung pada krisis keuangan dan kerusuhan sosial yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Deflasi adalah suatu periode Di mana harga-harga secara umum mengalami penurunan dengan nilai mata uang bertambah. Nah, meskipun sekali terkadang menguntungkan karena harga menjadi lebih murah, deflasi yang terjadi secara terus-menerus dan signifikan. justru dianggap sebagai sinyal berbahaya bagi perekonomian nasional karena dapat menambah aktivitas ekonomi secara menyeluruh. Penyebab utama terjadi deflasi bisa berasal pada 2 hal, yaitu pertama, deflasi terjadi karena Masalah permintaan yang melemah. hal itu terjadi ketika masyarakat baik konsumen maupun pelaku bisnis ragu untuk mengeluarkan uang mereka. Dan cenderung mengurangi konsumsi ataupun menunda pembelian. Keraguan itu seringkali dipicu oleh kondisi ekonomi yang memburuk, seperti ketidakpastian pekerjaan ataupun penurunan pendapatan. 2. Faktor moneter. Dan suplai juga berperan besar. Kendaraan uang yang menurun di pasar seringkali akibat kebijakan bank serta menaikkan suku bunga. Suku bunga tertinggi mendorongkan masyarakat untuk lebih banyak menabung daripada membelanjakan atau berinvestasi. Selain itu, kelebihan produksi dapat memastikan suatu bisnis menurun harga barang. Contohnya, jika pasokan barang di pasar jauh lebih banyak Daripada permintaan yang ada. perusahaan harus memastikan harga agar barang mereka laku. Nah, deflasi ini memperburukkan deflasi. Produsen terpaksa menurunkan harga secara drastis untuk menghabiskan stok. Dampak akibat deflasi yang tidak terkendali adalah terciptanya spiral deflasi, yaitu sebuah lingkaran negatif yang secara otomatis memperburuk krisis ekonomi. Lingkaran ini dimulai ketika harga terus menurun, yang ironisnya malah mendorong konsumen untuk menunda pembelian karena berharap harga akan jatuh lebih dalam lagi di masa depan. Penundaan belanja ini dikombinasikan dengan harga jual anjlok akan menyebabkan pendapatan perusahaan menurun tajam hingga merugi. Sebagai respons, perusahaan tidak punya pilihan selain memotong biaya operasional.
yang berujung pada PHK massal dan peningkatan pengangguran. Dampak terburuknya adalah orang yang kehilangan pekerjaan atau khawatir akan masa depan, ekonomi akan semakin mengurangi belanjanya. Jadi teman-teman, kita sudah menjelaskan dunia inflasi yang membuat harga melambung tinggi dan membuat nilai mata uang kita menyusut. Serta deflasi yang justru membuat harga semakin anjlok tapi berpotensi melumpuhkan ekonomi. Keduanya adalah dua sisi mata uang ekonomi yang sama-sama menjadi monster jika tidak dikendalikan. Tujuan utama ekonomi adalah mencapai stabilitas harga, yaitu jalan tengah yang sehat, agar ekonomi bisa tumbuh tanpa harus tercekik oleh kenaikan harga atau mati suri karena penurunan harga. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. See you next video. Bye-bye.